diurus, didatangin mungkar dan nakir, itu juga nggak kalah mengerikan. Dengar nama mungkar nakir saja itu Mas Hari, itu mengerikan. Saya lari ke sana kemari, saya cari orang minta tolong supaya ruh saya kembali, supaya saya selamat, supaya saya hidup lagi. Ya Allah, hidupkan saya 3 menit saja ya Allah, 5 menit saja ya Allah, supaya saya bersujud kepada Engkau, supaya saya bertobat kepada Engkau, supaya saya melakukan kebajikan-kebajikan. Itu kan terkam di dalam Al-Quran. Dan memang benar di dalam Al-Quran itu, ketika manusia yang wafat meninggal, dia mengatakan, kok hidup saya seperti hanya pagi saja, siang saja, sore saja. Dan itu benar-benar saya rasakan Mas Hari. Nah disinilah ternyata orang kalau sudah wafat meninggal dunia, apalagi naudzubillah ada di neraka, itu tidak akan pernah putus asa, setiap detik menangis kepada Allah untuk balik ke dunia, untuk bertobat, untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau ingat itu Mas Hari, ini yang saya takutkan. Naudzubillah, saya selalu hati-hati supaya lisan saya, sikap saya itu tidak nyakitin orang sedikit pun. Mereka tuh, Ustaz kan sendiri duduk ya, mereka nggak ada yang sadar kalau Ustaz lagi. Iya, nggak ada yang sadar. Disangka Ustaz di kamar aja. Iya, di kamar saja kayak gitu. Dan ini lagi Mas Hari, penting punya anak yang soleh-soleha. Di situ ada kedua orang tua, ada orang tua suami istri Mas Hari. Itu mukanya dibakar, hangus, kayak suster ngesot ya, kayak film susternya itu ngesot Mas Hari di bawah itu. Ustaz juga lihat yang di alam sana juga lihat. Semua itu banyak yang kita lihat Mas Hari, banyak. Terus ada kerangkeng, besi-besi yang panas membara. Tahu nggak apa yang dikatakan oleh kedua orang tua ini? Tahu nggak apa yang dikatakan? Ya Allah, anak saya melupakan saya ya Allah. Saya mengandungnya, membesarkannya, melahirkannya, mendidiknya, dan dia sekarang melupakan saya ya Allah. Aku terlupakan ya Allah, aku terlupakan hari ini. Tuh merintih-rintih menangis Mas Hari. Nggak didoain gitu. Nggak didoain sama anaknya. Mungkin anaknya juga bermaksiat di dunia. Ini penting mendidik anak untuk supaya akidahnya kuat, agamanya kuat, Qur'annya kuat sebelum yang lain-lain. Ini katanya dengan Qur'an Mas Hari. Jadi inilah kenapa saya mewakafkan diri saya untuk Qur'an. Jadi ketakutan saya itu nyari masjid Mas Hari. Yang saya cari akhirnya masjid. Nah ini penting umat muslim untuk cari masjid gitu kan ya. Cari masjid, saya masuk ke masjid Mas Hari, adem, ada cahaya Mas Hari. Duh saya merinding tuh kalau ingat tuh, nangis saya, ya Allah ya Allah ya Rabbal. Tapi orang nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat saya sama itu. Nggak ada yang lihat saya. Terus di situ ada anak-anak muda yang lagi pegang Quran Mas Hari. Yang lagi pegang Quran. Ya. Ada yang lagi pegang Quran. Kemudian wajahnya bercahaya, tuh rasanya tuh kayak tembus ke langit. Saya di pintu masuk itu kaget karena mencari pertolongan supaya saya hidup ke dunia. Saya ngeliat itu, nangis saya. Itu indah, mulia, berwibawa. Pokok dengan segala kemuliaan yang saya lihat tuh, ini asik banget nih orang gitu. Indah banget, wajahnya berseri-seri. Saya bertanya dalam diri saya itu bertanya, ada jawaban. Nggak tahu siapa, pokok ada jawaban, ada suara begini. Itulah orang yang hafal Quran. Itulah orang-orang yang mencintai Quran. Itulah orang-orang yang memperjuangkan Quran. Itu bahasanya begitu. Itu bercahaya. Dan ini bahagia banget orang ini. Wajahnya berseri-seri. Saya sedih melihat kondisi saya. Karena saat itu kan saya belum punya pesantren, masih sibuk. Inilah itulah ya dengan segala kesibukan dunia. Kegiatan gitu, dulu Ustaz, dulu apa kegiatan? Saya waktu itu ngajar, ya, kerja, kemudian jualan lah waktu itu. Saya jualan kayak gitu. Sehingga memang cita-cita buat pesantren itu sudah dari kecil, cuma nggak terwujud. Termasuk habis di dunia waktu itu ya? Ya, betul, seperti itu. Nah, akhirnya saya pergi meratapi nasib saya. Sedih, meratapi nasib saya. Flashback, selama di dunia itu meratapi nasib saya itu Mas Hari. Saya jalan, tapi yang diantara yang paling bercahaya itu adalah gurunya. Ada kiai, seorang kiai di tengah itu yang ngajarin Quran, itu yang paling bercahaya Mas Hari. Saya pergi ke mimbar, tempat imam sholat. Saya sambil nangis, saya berteriak Mas Hari di situ. Saya nangis, ya Allah, berkali-kali saya ngomong, ya Allah hidupkan saya walaupun 3 menit, hidupkan saya walaupun 5 menit. Kalau sebelumnya saya pingin taubat gitu, pingin beribadah sama Allah gitu. Tapi ini beda, saya mintanya sama Allah beda. Ya Allah, jika Engkau izinkan saya hidup di dunia 3 menit saja, 5 menit saja, saya ingin taubat, saya ingin zikir, saya ingin sedekah, saya ingin semua kebaikan-kebaikan saya
saya sampaikan kepada Allah, saya pengen hidup ya Allah, saya pengen balik ke dunia ya Allah. Baru saya terakhir ingat dalam diri saya, ya Allah, jika engkau izinkan saya hidup ya Allah, 3 menit saja, 5 menit saja ya Allah, izinkan saya hidup di dunia ini ya Allah, saya akan perjuangkan Quran hingga akhir hayat saya ya Allah.